Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa hadana ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Bila kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, termasuk nikmat usia dan nikmat kesehatan. Kita yakini jamaah berbahagia bahwa kehidupan adalah suatu anugerah dan karunia Allah yang harus kita syukuri. Kita harus manfaatkan dan kita harus isi dengan hal-hal yang bernilai ibadah. Karena menurut tuntunan ajaran kita bahwa orang yang dimuliakan Allah ditinggikan derajatnya, serta orang yang bermutu di sisinya nanti adalah orang-orang yang sepanjang rentang perjalanan hidupnya diisi dengan hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Salawat dan taslim semua tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya jamaah berbahagia, judul khutbah kita pada hari ini adalah pergantian waktu. Sekali lagi, pergantian waktu adalah merupakan waktu untuk beramal dan sekaligus merupakan perhitungan usia manusia. Setiap waktu akan melewat dan berganti dengan waktu yang baru dengan begitu cepat tidak terasa. Maka dalam pergantian waktu ini ada dua kemungkinan. Ada yang beruntung dan ada yang rugi. Yang beruntung adalah orang-orang yang memanfaatkan waktu yang lewat dengan sebaik-baiknya, dengan hal yang bermanfaat, dan sebaliknya orang yang merugi adalah orang-orang yang membiarkan begitu saja lewat tanpa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita ketahui bahwa setiap yang tiba pasti akan seseorang kepada kematian dan akhirnya menjauhkan diri dari keduniaannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya sesuai dengan sabdanya, khairun nasi man tala umuruhu hasuna amali. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah yang panjang usia dan bagus tingkah lakunya. Wasarun nasi man tala umuruhu wasa amali. Dan sejelek-jelek manusia kata Rasulullah adalah yang panjang usianya tapi tingkah lakunya kurang bagus atau tidak baik. Oleh karena itu jamaah berbahagia, seorang muslim akan mendapatkan pahala atau siksa jika meninggal nanti dan bertemu nanti di hadapan Allah SWT di akhirat. Sudah ditetapkan di dalam Quran bahwa in asantum li anfusikum in asatum falah. Jika kamu berbuat suatu kebaikan atau pahala atau amal saleh, maka pahalanya kamu akan kembali untuk diri sendiri. Jadi kita berbuat sendiri. Begitu pula sebaliknya, kita berbuat jahat, dosa atau pelanggaran, maka dosanya kita tanggung sendiri.
Jamaah-jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling wajib kita perhatikan adalah perjalanan waktu, dan kita yakin bahwa semakin hari semakin perjalanan kita menuju kuburan dan perjalanan akhirat semakin dekat. Sekali lagi, di dalam menempuh perjalanan hidup ini ada dua kemungkinan tadi, orang yang beruntung dan orang yang merugi. Orang yang beruntung adalah yang memahami bahwa segala kejadian di alam ini mengandung hikmah, mengandung rahasia dan pelajaran bagi kita umat manusia. Firman Allah di dalam surah An-Nur ayat 44, yukallibul laila wan nahar inna fi dzalika liibratan liulil albasar. Pergeseran atau pergantian malam dan siang merupakan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Hadirin berbahagia, sekali lagi bahwa pergeseran matahari ini merupakan sekali lagi tanda-tanda bahwa dunia ini tidak kekal. Matahari terbit di ufuk timur sana pada waktu pagi dan terbenam di ufuk barat sana di waktu sore. Ini merupakan tanda bahwa sekali lagi dunia ini bukanlah tempat abadi atau kekal. Manusia hidup di dunia ini hanyalah sementara waktu, hanya tempat beristirahat. Seperti musafir yang sedang bepergian jauh berteduh sejenak untuk istirahat, dan akan dilanjutkan nanti pada perjalanannya. Hadirin berbahagia, jadi dunia ini diawali dengan terbitnya matahari sekali lagi di waktu pagi dan terbenamnya di waktu sore, dengan kesimpulannya bahwa dunia akan panah dan lenyap. Ini juga diumpamakan seperti bulan sabit. Bulan sabit mula-mulanya kecil, kemudian membesar, kemudian penuh, dikatakan bulan purnama lengkap. Kembali lama-kelamaan menjadi kembali mengecil sampai lenyap. Sama dengan kehidupan kita manusia ini, dari kecil, besar, sampai tua, dan sampai kembali meninggalkan dunia, kembali mati. Hadirin berbahagia, jadi jika kematiannya itu biasanya mendadak dan dia terkejut. Padahal dalam Al-Quran dikatakan wajaat sakaratul mauti bil haqqi zalika minhu tuidu, artinya akan datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah kamu takutkan. Oleh karena itu hampir pada umumnya setiap manusia takut menghadapi kematian, tapi itu adalah sudah ketetapan dari Allah SWT. Nanti terkejut kalau didatangi oleh maut itu. Padahal ada kalanya seorang berharap agar usianya lebih panjang lagi, dia menghibur dengan bermacam-macam, tetapi itu adalah rahasianya Allah SWT. Allah SWT mengingatkan kita di dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal, setiap umat punya ketentuan atau ajal. Faiza jajaluhum, apabila datang ajal atau ketentuan setiap orang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditambah dan tidak bisa diundurkan. Dan tidak ada jaminan dari Allah dia harus mati di usia tua atau lanjut. Boleh saja mati di waktu kanak-kanak, remaja. Itu adalah mati rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi bahwa baru saja kita meninggalkan tahun 2021 Masehi, dan kita sekarang sudah berada pada bulan pertama atau akhir dari bulan pertama di tahun 2022. Ini menjadi saksi bahwa semua perbuatan yang kita telah kerjakan, artinya jika kita mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, itu menjadi tanda syukur kepada Allah SWT, memuji kepada Allah SWT. Sebaliknya, jika kita menyanyiakan waktu atau berbuat maksiat atau pelanggaran, itu tanda
tidak mensyukuri nikmat usia dan kesehatan yang Allah berikan kepadanya. Hadirin jamaah berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hambanya yang beriman supaya cepat-cepat bertobat sebelum datangnya maut. Allah Maha Pengasih, penerima tobat kepada hambanya. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kita tunjukkan tanda takut kita kepada Allah SWT sesuai dengan hadisnya yang berbunyi, ittaqillah haitsu ma kunta. Takutlah kalian kamu di mana saja Anda berada. Wattabi sayyi'atil hasanah. Susullah kejahatan yang pernah dilakukan dengan suatu kebaikan. Tamhuha, niscaya akan terhapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nasa bihuluqin hasan, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terpuji. Itulah contoh yang telah diberikan, yang telah dicontohkan baginda Nabi Muhammad berserta sahabatnya, dan kita harus contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita adakan introspeksi atau evaluasi diri. Sejauh manakah selama ini amal-amal yang kita lakukan? Sejauh manakah hal-hal yang pernah kita laksanakan? Oleh karena itu kita laksanakan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Dan kita susul kekurangan-kekurangan selama ini di tahun atau di hari-hari yang lewat kemarin. Kita pertahankan dan kita tingkatkan yang sudah bagus. Mudah-mudahan hari ini dan hari esok lebih bagus dari hari kemarinnya lewat tahun 2021 Masehi. Sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, man kana fi hadhihi khairan min amsi fa huwa rabihun. Barang siapa yang hari ini, kata Rasulullah, lebih bagus, lebih ada peningkatan daripada kemarin, dia adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Dia bisa merubah keadaan yang tidak baik. Kekurangan-kekurangannya dapat dilengkapi. Ketertinggalan-ketertinggalannya dia susul dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji atau beramal saleh. Wa man kana fi hadhihi sawa'an min amsi fa huwa hasirun. Barang siapa hari ini, kata Rasulullah, sama saja kemarin tidak ada peningkatan sama sekali, dia adalah orang-orang yang merugi. Kenapa? Waktu berjalan terus tidak ambil pusing. Yang sun siapa? Adalah manusianya. Yang merugi adalah siapa? Manusia yang bersangkutan. Wa man kana fi hadhihi su'an min amsihi fa huwa khaliqun. Barang siapa, kata Rasulullah, hari ini lebih jelek lagi, tidak ada peningkatan sama sekali, maka dia adalah orang-orang yang tanda orang binasa. Jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan sekali lagi marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT agar setiap saat, setiap waktu kita diberikan petunjuk untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, yang mana kita rasakan bahwa 1001 macam persoalan yang kita hadapi, tetapi kalau kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah menjauhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya kira itulah manusia untuk mendapatkan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita harus berjalan di atas rel kebenaran sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irgaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal basar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha wa qalul khairi wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فاجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من بالله ودعاكم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون